Baik anak-anak semua, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Sehat Pak. Semuanya sehat. Nah, kembali lagi bersama Pak Fikri di mata pelajaran matematika ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hal ini Bapak mintakan kepada Ketua Kelas, Mas Novan, untuk memimpin doa pelajaran. Baik, terima kasih Bapak. Baik, untuk teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua ya? Oke, coba Bapak absen satu persatu. Rifda. Hadir Pak. Laaco. Hadir Pak, hadir. Oke, Novanto. Hadir Pak. Sri. Hadir Pak. Flaviana. Hadir Pak. Oke, semuanya hadir ya anak-anak ya? Iya Pak. Oke. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak harapkan anak-anak semua dalam keadaan semangat untuk mengikuti pelajaran sampai selesai ya. Nah, jadi Bapak harapkan untuk segala peralatannya seperti alat tulisnya untuk dipersiapkan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi bentuk aljabar. Nah, Bapak tanya dulu, untuk siapa yang masih ingat materi kita pertemuan sebelumnya? Amrullah masih ingat? Saya ingat Pak. Ya, apa? Untuk aljabar ya Pak? Ya, untuk materi kita pertemuannya apa, Amrullah? Pertemuan sebelumnya? Sebelum ini ya Pak. Sebelumnya kita belajar tentang Pak? Tentang apa itu namanya? Bilangan ya Pak? Operasi bilangan bulat kan? Iya. Ya, operasi bilangan bulat. Nah, di dalam operasi bilangan bulat itu kita sudah mempelajari yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian ya. Masih ingat? Ya Pak. Oke. Coba Bapak tanya, siapa yang masih ingat penjumlahan negatif 2 tambah 3? Berapa hasilnya? Positif 1. Oke, terima kasih. Benar sekali. Nah, jadi sekarang kita hari ini belajar bentuk aljabar. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, Bapak mintakan kepada Mas Laco ya membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Ya Pak, tujuan pembelajaran hari ini kita yang pertama dapat menjelaskan bentuk aljabar. Ya. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Sedangkan yang terakhir, kita dapat menyelesaikan bentuk aljabar dalam masalah nyata. Betul sekali. Terima kasih Mas Laco sudah membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang menjelaskan bentuk aljabar, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar, kemudian kita akan menyelesaikan bentuk aljabar dalam masalah nyata. Nah, adapun cakupan materi hari ini adalah yang pertama adalah aljabar, yang kedua bentuk aljabar, kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran hari ini yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama adalah pembuka.
Ini adalah waktunya 10 menit, kemudian kegiatan intinya 60 menit, kemudian kegiatan penutup 10 menit, dan selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kalian semoga akan tercapai. Seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki materi bentuk aljabar, kita terlebih dahulu nih. Di sini gambar siapa anak-anak ini? Siapa yang tahu? Tahu Pak. Alkhawarizmi. Ya, Ilmu ini Aljabar, Pak. betul sekali. Ini adalah bentuk ataupun foto dari Al-Khawarizmi. Siapakah beliau? Beliau adalah ilmuwan yang bernama Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai Bapak Aljabar. Nah, beliau selain ilmuwan juga beliau adalah tentunya penemu angka 0 ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum mempelajari materi bentuk aljabar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah itu bentuk aljabar. Nah, di sini bentuk aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang cara menyelesaikan masalah menggunakan simbol, dapat berupa gambar, bilangan, dan huruf sebagai pengganti suatu yang belum diketahui nilainya. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian agar lebih mudahnya tentunya anak-anak bisa menyimak ilustrasi berikut ini. Nah, ilustrasinya yang pertama, Pak Kamil memanen buah mangga di kebunnya sebanyak 4 keranjang penuh dan sisanya ada 6 buah di luar keranjang. Nah, anggaplah banyak mangga dalam setiap keranjang itu sama ya anak-anak ya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan banyak mangga dalam bentuk aljabar? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini anak-anak semua, kita melakukan diskusi kelompok ya. Oke, jadi Bapak ingin membagi kalian untuk beberapa kelompok. Kelompok pertama ada Pak Nopan ya, Pak Laco, Bu Sinar, Bu Waimi, dan Bu Flaviana ya. Kemudian kelompok 2, Pak Amrullah, Pak Ibrahim, Bu Rifda, Bu Hafia, dan Bu Sri ya. Oke. Nah, selanjutnya kalian silahkan untuk duduk di ataupun berdiskusi di kelompoknya masing-masing ya. Nah, Bapak membagikan lembar LKPD yang bisa kalian kerjakan. Nah, apakah anak-anak sudah membuka LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, di lembar LKPD itu ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, coba lihat LKPD-nya masing-masing ya di setiap kelompoknya ya. Yang pertama, tuliskan nama anggota kelompok kalian pada kolom yang tersedia. Kemudian, baca petunjuk yang terdapat pada LKPD. Kemudian, setiap permasalahan dikerjakan tentunya secara kelompok. Kemudian, tuliskan hasil diskusi pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian, selanjutnya apabila kalian ada yang belum dipahami ataupun belum dimengerti, tentunya mintalah petunjuk kepada Bapak ya. Oke, paham semua? Paham, Pak. Kalau sudah paham, silahkan kalian untuk mengerjakan LKPD-nya di kelompoknya masing-masing ya. Bapak beri waktu 10 menit ya. Nah, sambil kalian mengerjakan, Bapak melihat kegiatan kalian. Dan juga apabila ada yang masih belum dimengerti, tolong bisa bertanya kepada Bapak ya. Oke, silakan. Iya, Pak. Waktunya berapa menit, Pak? 10 menit. Oke. Kelompok 1, ada permasalahan atau ada yang perlu ditanyakan? Belum ada ya? Kelompok 2,
Ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Oke, sekarang lanjutkan ya. Ya, Pak. Mengerjakan LKP. Kelompok 1, apa ada permasalahan terhadap pengerjaan LKPD-nya? Apa ada yang perlu ditanyakan? Silahkan tanyakan saja. Kelompok 2. Kelompok 1 sudah? Belum, Pak. Beluman. Kelompok 2? Belum, Pak. Oke, Bapak tunggu. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silahkan saja ya. Atau ada kendala, ada kesulitan dalam mengerjakannya. Nah, untuk kelompok 1, kira-kira sampai mana sudah pengerjaannya? Masih sementara berdiskusi, Pak. Oke. Untuk kelompok 1 mungkin untuk banyaknya keranjang buah berapa ya? Kira-kira ya? Kelompok 2 bisa jawab, Pak. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2 silahkan. Jawab. 4 keranjang. Oke, 4 keranjang ya. Ya. Kemudian buah yang berada di luar keranjang? 6. Oke. Nah, berarti kelompok 2 silahkan lanjutkan pengerjaannya. Ya, Pak. Oke, untuk permasalahan yang kedua, kelompok 1 sudah? Untuk permasalahan yang kedua, apakah ada yang perlu ditanyakan? Pak, nanti berarti Ya, kita pakai pemisalan begitu ya, Pak ya? iya, Yang ada XX, Y-nya kayak gitu ya, Pak ya? betul sekali. Kita asumsikan saja ya. Jadi di kelompok kami mengerjakannya itu, Pak, boleh itu ya, Pak, yang tadi. Ya, Iya, jadi buku tulis itu kami misalkan X, ya, terus pensilnya kami misalkan Y, ya, terus penghapusnya kami misalkan Z. Benar ya, Pak ya? kenapa jadi penghapus dimisalkan dengan Z? Kan sudah ada X, Y, dan Z, Pak. Nah, di sini perlu Atau kalian penghapusnya perhatikan. jadi konstanta. Ya, di sini perlu kalian perhatikan ya. Di sini dalam permasalahan ini, Dina membeli 2 pak buku tulis ya, 3 pak pensil. Nah, untuk Ya. masing-masing pak buku tulis ini kan kita tidak tahu ya isinya berapa ya. Nah, jadi kelompok tadi kan memisalkannya dengan Iya, Pak. X, itu kan. Nah, kalau Oh, pak iya, pensil Pak. juga kita tidak tahu berapa isinya kan. Oh iya, Pak. Nah, kalau 3 penghapus ini kan sudah tahu apa belum berapa buah? Oh iya, Pak, sudah tahu, Pak. Nah, Sudah tahu. Berarti seperti langsung itu. itu berarti konstantanya ya, Pak ya? Iya. Iya. Berarti 2X tambah 3Y tambah 3 ya, Pak? Betul sekali. Oke. Terus untuk Dani 3X tambah 2Y tambah 1, Pak. Ya, betul. Kelompok 2 bagaimana? Jawabannya sama, Pak. Oke. Nah, kalau sudah, kalian tinggal tulis di LKPD-nya ya. Berapa banyak buku tulis Nina dalam 3. Nina ada 3 buku tulis. Berarti 3 Kemudian X, bukan? untuk pensilnya ada 3Y. Betul. Untuk penghapusnya 3. Ya. Maka bentuk aljabarnya adalah 3X
tambah 3Y tambah 3. Betul sekali. Ya. Nah, untuk kelompok 2 itu ya. Untuk kelompok 1 bagaimana? Ya, kelompok 2. Oke. Kelompok 1 Pak, yang kedua yang untuk Dani. Ya. M-nya ada 3, Oke. N-nya ada 2, kemudian penghapusnya ada 1. Oke, berarti 2M ya. 3M tambah 2N 2N. tambah 1. Oke, berarti bentuk aljabarnya 3M tambah 2N tambah 1. oke. Bisa ya? Bisa Pak? Oke, sekarang lanjutkan. Kalian isi sesuai yang diminta. Nah, dari hasil tersebut tentunya ya kita sudah mengetahui beberapa istilah dalam bentuk aljabar ya. Ada yang namanya apa? Variabel. Ya Pak. Koefisien, konstanta. Ya, nah coba kalian isi tentang kolomnya tersedia dengan bahasa kalian sendiri ya. Apa itu variabel, apa itu koefisien, apa itu konstanta. Udah ya? Sudah Pak. Nah, sekarang kelompok 1 coba presentasikan. Hasil kelompoknya berkaitan dengan pembelian alat tulis Dina tadi. Yang mana bentuk aljabarnya, mana variabelnya, yang mana koefisiennya, dan yang mana konstantanya. Silahkan kelompok 1. Saya Pak. Ya, silahkan. Oh iya, kelompok. Yang punya Dina tadi kan sudah dibilang bentuk aljabarnya 2X tambah 3Y tambah 3. Variabelnya itu variabel tuh yang itu ya Pak ya, yang huruf-huruf kan Pak? Iya, yang simbolnya tadi. Berarti ada X dan Y Pak. Oke, selanjutnya. Koefisiennya itu yang dipasangkan dengan variabel kan Pak? Betul sekali. Ya, berarti yang untuk X itu 2, yang Oke. untuk Y itu 3 Pak. Oke. Kalau konstanta yang tidak ada pasangannya, yang Yang tidak ada penghapus kan pasangannya. Pak? Berarti berapa? Berarti 3 Pak. Oke, 3 Pak. tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke. Kelompok 2, silahkan presentasikan hasil kalian. 3M tambah 2N tambah 1. Oke, Variabelnya itu adalah M dan N. terus Koefisiennya itu adalah 3 dan 2. Konstantanya adalah 1. oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, atas kerjasamanya. Nah, sudah semua ya? Nah, dari sini Sudah Pak. apakah ada yang belum dimengerti anak-anak? Sudah mengerti Pak? Oke. Nah, sekarang kita menuju kesimpulan ya, karena sudah semua mengerjakan LKPD-nya dan juga presentasi. Sekarang kita simpulkan. Nah, yang pertama dulu, siapa yang bisa menyimpulkan? Dari kelompok 1 ataupun kelompok 2? Pak, yang laki-laki Pak, yang laki-laki katanya mau menjawab tuh berikan Oke, kesimpulan, silahkan. Pak. Yang laki-lakinya dari kelompok 2. Ya. Saya mewakili kelompok 1 Pak. Oke, silahkan. Jadi kesimpulannya di pelajaran ini ada dapatnya variabel, koefisien, dan konstanta. Oke. Variabel itu apa tadi ya? Variabel itu yang pakai huruf itu mewakili apa gitu Pak? Mewakili begitu Pak. Lalu koefisien itu
angka yang selalu berpasangan dengan variabel. Oke, betul. Kalau konstanta itu yang dia bebas, Pak. Oh iya, yang Itu, tidak Pak, dari memiliki nomor variabel satu. ya. Terima kasih. Oke. Nah, coba kita lihat di kesimpulan Bapak. Nah, jadi kita simpulkan sama-sama ya. Nah, bahwa variabel tadi adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Kemudian, koefisien adalah bilangan yang memiliki variabel. Kemudian, konstanta adalah suatu bilangan yang tidak memiliki variabel. Selanjutnya, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, sekarang karena waktu kita sudah hampir habis ya, kita sudah menyimpulkan juga. Kemudian untuk evaluasinya, Bapak akan memberikan soal evaluasi ya, yang nantinya akan kalian kerjakan di rumah ya, anak-anak ya. Ya, Pak. Nah, ini untuk soal evaluasinya sudah Bapak kirimkan di grup WhatsApp ya. Silahkan kalian kerjakan di rumah sebagai nilai evaluasi nantinya ya. Oke. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, maka kita cukupkan pertemuan kita untuk hari ini. Dan untuk besoknya nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, mengenai operasi bentuk aljabar, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, untuk sampai saat ini apakah anak-anak Bapak ada yang perlu ditanyakan sebelumnya? Sudah, Pak. Jelas, Nah, Pak. oke. Tidak ada, Pak. Sudah paham ya? Sudah jelas ya? Oke. Ya, Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa lagi, doa belajar untuk menutup pelajaran kita. Silahkan ketua kelas, Mas Novan. Atau Mas Novan ada minta izin ke belakang. oh iya, Tadi ke WC, Pak. Mas Amrullah saja Bapak minta untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, kawan-kawan, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran ini dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama kita akhiri ya dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, Pak, di minggu Iya. depan.